Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita. Sahabat, hari ini kita telah tiba di pelajaran yang ketujuh dengan judul Perjanjian di Sinai. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Allah yang berkemurahan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Memohon hikmat, akal budi, bahkan kecurahan Roh Kudus, agar bila mana kami mempelajari firman ini melalui sekolah sahabat kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh mempraktekannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjanjian di Sinai dengan ayat hafalan kita terdapat di dalam Keluaran 19 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku." Saudara-saudaraku, setelah tinggal di antara orang-orang Mesir, yang agamanya mengajarkan bahwa keselamatan dibeli oleh pekerjaan-pekerjaan tangan manusia, bangsa Israel kehilangan pandangan tentang siapa sebenarnya Allah. Mereka percaya bahwa ketaatan mereka kepada Allah adalah keselamatan mereka, dan bahwa penebusan timbul dari jasa mereka sendiri, bukan dalam hubungan pribadi mereka dengan Allah. Apakah yang sebenarnya terjadi? Apakah inisiatif Allah untuk meluruskan konsep ini? Mari kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini dalam perjanjian di Sinai. Di pelajaran hari Minggu di atas sayap Raja Wali. Josh Knight dalam bukunya Theology of Narration halaman 128 menjelaskan tentang kesetiaan burung Raja Wali sebagai berikut. Burung Raja Wali dikenal karena kesetiaannya yang luar biasa terhadap anak-anaknya. Burung itu juga tinggal di puncak gunung. Dalam mengajar anak-anak burung untuk terbang, ditaruhnya anak burung itu di atas punggung dan dibawa terbang ke tempat yang sangat tinggi. Kemudian, melepaskan anak burung itu. Jika anak burung itu terlalu muda dan kebingungan untuk terbang, induk Raja Wali akan menukik di bawahnya, menaruhnya lagi di atas punggungnya, dan terbang lagi ke atas, membawanya ke sarang yang tinggi di antara tebing batu. Walaupun belumlah sepenuhnya dapat menggambarkan apa yang sesungguhnya Allah lakukan kepada umatnya, setidaknya perhatian dan kepedulian Allah yang amat besar itu dapat dilihat melalui gambaran burung Raja Wali. Yang pertama, burung Raja Wali yang mengajar dan menopang anak-anaknya. Di dalam Keluaran 19 ayat 4, Ulangan 32 ayat 10 sampai dengan 12. Yang kedua, burung Raja Wali menggambarkan bagaimana orang tua yang menjaga anak-anaknya. Ulangan 1 ayat 29 sampai dengan 31. Dan Hosea 11 ayat 1. Kedua gambaran tersebut memberikan petunjuk pada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat mengetahui keadaan kita yang tidak berdaya. Bagaimanapun juga kita pasti merasakan akan kepedulian Allah untuk kebaikan kita. Semua kelembutan, dukungan, perlindungan, dorongan, dan kerinduannya adalah untuk membawa kita kepada kedewasaan penuh. Firman Tuhan berkata di dalam Keluaran 19 ayat 4, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku." Kelepasan Israel dari perbudakan dan penindasan selama ratusan tahun di Mesir adalah salah satu pertunjukan kasih karunia Allah yang ajaib. Tuhan begitu perhatian dan peduli kepada umatnya. Pertanyaannya buat kita, seberapa pedulikah kita terhadap satu sama lain? Di pelajaran hari Senin, contoh keselamatan. Peristiwa pembebasan orang Israel dari perbudakan di Mesir
dan penyelamatan Nuh dan keluarganya dari air bah adalah dua peristiwa penyelamatan utama dalam tulisan-tulisan Musa. Keduanya memberikan pandangan-pandangan terhadap ilmu keselamatan. Tetapi lebih khusus, pola dasarnya kita dapat lihat pada peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Keluaran 6 ayat 5 sampai dengan 6, firman Tuhan berkata, "Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir." Dalam tulisannya, His Way Out, Bernard Elram mengatakan, kata menebus merujuk pada satu keluarga yang membeli kembali atau menebus anggota keluarga yang lain, terutama ketika anggota keluarga itu menjadi budak karena utang atau menjadi budak. Tampaknya orang Israel tidak memiliki sanak keluarga di bumi untuk menebusnya. Tetapi Allah sekarang adalah sanak keluarga Israel, penebus sanak keluarganya. Rick Renner dalam bukunya Dress to Kill halaman 81, halaman 98 sampai dengan 99 menjelaskan bahwa ada 4 kata berbeda di dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru yang digunakan untuk menunjukkan penebusan. Yang pertama, kata agorizo. Kata ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus datang ke bumi untuk menemukan kita dalam kebobrokan kita dan secara pribadi memeriksa kondisi kita yang diperbudak oleh setan. Yang kedua, kata exagorizo. Kata ini menyatakan bahwa Yesus datang tidak hanya untuk memeriksa kondisi kita, tetapi untuk secara permanen menyingkirkan kita dari kuasa setan. Kata yang ketiga adalah lutro. Kata ini memberitahu kita bahwa Yesus begitu berdedikasi untuk membebaskan kita dari kekuasaan setan, sehingga dia rela membayar harga tebusan dengan darahnya sendiri. Dan kata yang keempat adalah apolutrosis. Kata ini menjelaskan bahwa selain membebaskan kita secara permanen dari cengkraman setan, Yesus mengembalikan kita kepada posisi sebagai anak-anak Allah. Sehingga kita sekarang sepenuhnya dipulihkan dan menjadi ahli waris bersama dengan Yesus Kristus. Roma 8 ayat yang ke-17. Dalam kitab Keluaran 3 ayat 8, Allah mengatakan bahwa Dia telah turun untuk menyelamatkan Israel. Allah berada di surga, kita berada di bumi. Dan saat Allah turun ke bumi ini, itu berarti Dia menebus kita. Pengertian ini menjadi jelas bagi kita dengan apa yang Yesus lakukan. Yesus turun ke bumi, hidup, melayani, menderita, mati, dan bangkit untuk menebus kita. Markus 10 ayat 45, 1 Timotius 2 ayat 6, Wahyu 5 ayat 9. Mari kita berhitung dan renungkan. Berapa sesungguhnya harga yang Yesus bayar untuk menebus kita? Di pelajaran hari Selasa, Perjanjian Sinai. Garis besar singkat dari Keluaran 19 sampai dengan Keluaran pasal 24 menunjukkan urutan dan hubungan dari 3 peristiwa besar, yaitu peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, penetapan perjanjian, dan membangun kemah suci atau bait suci. Adapun urutan dari peristiwa-peristiwa itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang Israel tiba dan berkemah di Sinai setelah dilepaskan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir. Proposal perjanjian Tuhan dengan Israel diberikan, kemudian tanggapan Israel dalam menerima perjanjian itu.
Berikutnya, persiapan untuk menerima perjanjian itu secara formal. Dan yang kelima, pengumuman 10 perintah. Selanjutnya, Musa sebagai pengantara perjanjian. Yang ketujuh, prinsip-prinsip perjanjian diucapkan. Dan yang terakhir, pengesahan perjanjian itu. Inilah urutan peristiwa-peristiwa dari perjanjian di Sinai. Nah, perjanjian ini memainkan satu peran penting dalam rencana keselamatan. Petunjuk untuk mendirikan bait suci sangat berkaitan erat dengan perjanjian ini. Mengapa Tuhan memberi petunjuk kepada orang Israel untuk membangun pelayanan bait suci? Ada beberapa alasan yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bait suci akan menjadi alat Tuhan untuk mana ia menunjukkan kepada umatnya rencana keselamatan yang harus mereka nyatakan kepada dunia. Yang kedua, melalui upacara bait suci yang ditetapkan itu, Allah menyatakan di dalam dirinya sendiri secara lebih lengkap dari sebelumnya. Yang ketiga, di dalam pelayanan bait suci, Allah menyatakan kepada mereka rencana penebusan yang merupakan maksud dan tujuan utama perjanjian itu. Yang keempat, Tuhan merindukan mereka untuk mengerti bahwa penebusan memiliki arti yang lebih penting dari sekedar kebebasan dari perbudakan fisik. Dan yang kelima, Tuhan ingin menebus mereka dari dosa dan perbudakan yang sesungguhnya. Dan hal ini mungkin terjadi hanya melalui pengorbanan Mesias, seperti yang diajarkan melalui simbol-simbol pelayanan bait suci. Firman Tuhan di dalam Keluaran 25 ayat 8 berkata, "Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka." Di pelajaran hari Rabu, Allah dan Israel. Keluaran 19 ayat 5 sampai dengan 6. "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Saudara sekalian, meskipun Tuhan telah memilih Israel untuk memerankan dan mewartakan misi keselamatan, pilihan itu bukanlah secara otomatis diberikan kepada mereka tanpa pilihan di pihak Israel. Mereka harus bekerja sama. Contohnya, mereka harus membubuhkan darah di ambang pintu mereka agar malaikat maut tidak menulahi mereka sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Haruslah dipahami bahwa perintah untuk menuruti Tuhan tidaklah membatalkan konsep keselamatan oleh kasih karunia. Mari kita lihat beberapa ayat berikut ini. Efesus 2 ayat 8. "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Roma 3 ayat 20. "Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa." Ellen G. White dalam bukunya Kebahagiaan Sejati halaman 70 berkata, "Kita tidak mendapat keselamatan oleh penurutan, karena keselamatan itu sendiri adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma yang diterima oleh karena percaya." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penurutan adalah buah atau kehidupan dari orang-orang yang beriman. Tujuan utama Tuhan dalam upaya untuk melepaskan Israel dari perbudakan Mesir dan membuat mereka menjadi harta miliknya sendiri, serta mengangkat tingkat rohani, intelek, dan moral mereka yang menjadikan mereka keajaiban di dunia kuno adalah agar mereka mengkhotbahkan Injil kepada bangsa-bangsa. Ketika mereka gagal memerankan dan melaksanakan misi ini, Tuhan memilih orang percaya dari segala bangsa untuk melakukan hal yang sama.
Jika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka Allah memiliki tujuannya sama dengan hidup kita. Di pelajaran hari Kamis, janji-janji. Keluaran 19 ayat 8, firman Tuhan berkata, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Perjanjian Sinai, meskipun dengan lebih banyak rincian, petunjuk-petunjuk, dan hukum, ini dirancang sebagai perjanjian kasih karunia, sama seperti semua perjanjian sebelumnya. Kasih karunia ini yang dicurahkan dengan cuma-cuma membawa perubahan hati yang menuntun pada penurutan. Perjanjian meminta supaya mereka menurut. Apakah balasan orang Israel terhadap perjanjian itu? Sayangnya, orang Israel percaya bahwa penurutan mereka menjadi sarana keselamatan bagi mereka, bukanlah hasil dari keselamatan. Karena itu, mereka mencari kebenaran dalam penurutan mereka kepada hukum Taurat, bukan kebenaran Allah yang datang oleh iman. Roma 9 ayat 31 sampai dengan 32. Mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, sehingga mereka tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Firman Tuhan yang disampaikan tidak berguna kepada mereka karena iman mereka tidak bertumbuh. Ibrani 4 ayat 1 sampai dengan 2. Beberapa ayat berikut ini sangat menekankan mengapa perbuatan kita tidak membuat kita berterima di pemandangan Tuhan. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah yang harus kita pahami dalam hubungan iman dan perbuatan? Yang pertama, apapun yang Allah minta untuk kita lakukan, hubungan kita dengan Tuhan haruslah didasarkan atas iman. Iman menyediakan dasar di mana perbuatan akan mengikutinya. Perbuatan tidak peduli betapapun murni motifnya, betapapun dilakukan dengan sungguh-sungguh, berapapun harganya, tidak dapat membuat kita berterima di pemandangan Allah yang suci. Perbuatan atau kebenaran Kristuslah yang kita terima dengan iman, yang membuat kita diterima oleh Tuhan. Yohanes 1 ayat 17. Dan kebenaran Kristus yang dikenakan kepada kita itu mendorong kita untuk melakukan yang benar. Sehingga, perhatikan kalimat berikut ini. Yang benar adalah bukanlah iman dan perbuatan. Bukan juga iman atau perbuatan. Tetapi iman yang berbuat. Kita mengungkapkan iman kita dengan perbuatan kita. Dan pada kenyataannya, perbuatan kita memperkuat iman kita. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, kelepasan Israel dari perbudakan dan penindasan selama ratusan tahun di Mesir adalah satu pertunjukan kasih karunia Allah yang ajaib. Tuhan begitu perhatian dan peduli kepada umatnya, bagaikan burung rajawali yang menopang anak-anaknya. Yang kedua, Allah berada di surga dan kita berada di bumi. Dan saat Allah turun ke bumi itu, berarti Dia menebus kita. Pengertian ini menjadi jelas bagi kita dengan apa yang Yesus lakukan. Yesus turun ke bumi, hidup, melayani, menderita, mati, dan bangkit untuk menebus kita. Yang ketiga, perjanjian di Sinai memainkan satu peran penting
dalam rencana keselamatan melalui petunjuk pembangunan bait suci. Yang keempat, ketika bangsa Israel gagal memerankan dan melaksanakan misi Tuhan, Tuhan memilih orang percaya dari segala bangsa untuk melakukan hal yang sama, yaitu mengkhotbahkan Injil ke seluruh dunia. Yang kelima, perjanjian meminta supaya mereka menurut. Namun, penting untuk kita pahami, yang benar adalah bukanlah iman dan perbuatan, bukan juga iman atau perbuatan, tetapi iman yang berbuat. Inilah pelajaran sekolah Sabat yang bisa kita pelajari. Kiranya kita boleh dimampukan untuk mengerti pelajaran ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, sungguh kami memohon agar curahan Roh Kudus menjadi bagian kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan kami dikuatkan, diteguhkan untuk melihat perjanjian itu sebagai satu perjanjian kasih karunia untuk keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan, mohon berkat bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, bila mana video ini memberkati saudara, bagikanlah kepada yang lain, agar yang lain juga merasakan berkat yang sama. Selamat belajar, selamat Sabat, dan Tuhan memberkati.